Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Nah, bapaknya nggak ada. Alhamdulillah Pak Guru sehat. Semoga Ini kering demikian dengan nih. Pak Guru Ini sekeluarga. amin, amin, alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur dari hati kita yang terdalam untuk seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kesempatan yang akan kita gunakan terus untuk mengembangkan kemampuan kita memahami bahasa Arab Qurani. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita, Nabi Agung, suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Kita berharap bahwa kita termasuk dalam golongan umat beliau yang senantiasa mengikuti jejak beliau dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kelak di akhirat kita dikenali sebagai umat yang berhak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesyukuran kita ini semakin melimpah dengan bahagia bahwa pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pelajaran baru, insya Allah. Pelajaran baru, kita akan masuk ke pelajaran yang ke-22. Ya, ibu-ibu sekalian, pada pelajaran kita yang ke-21, ketika pelajaran kita sudah sampai ke pelajaran 21, itu artinya kita sudah tuntas membahas perubahan fiil dalam bahasa Arab dilihat dari perubahan terkait dengan 3 huruf dasarnya. Jadi kita sudah mempelajari dari 3 huruf pokok bisa berkembang menjadi 4 dengan 3 polanya. Kemudian dari 3 huruf dasar kita sudah mempelajari berkembang menjadi 5 dengan tambahan 2 huruf, dan yang terakhir bisa berkembang menjadi 6 huruf. 6 huruf dengan penambahan 3 huruf pada 3 huruf pokok atau dasarnya. Pada pelajaran kita yang ke-22 ini, ibu-ibu sekalian, kita akan membahas secara khusus nanti, insya Allah kita akan bahas secara khusus perkembangan bentuk yang terjadi pada bentuk 5. Pembahasan khusus terkait dengan perubahan bentuk yang terjadi pada bentuk ke-5. Itu dia ibu-ibu dengan sebagai gambaran umum apa yang akan kita pelajari pada pelajaran yang ke-22 ini. Alhamdulillah semua yang bisa bergabung sudah hadir di ruang Zoom kita, ibu-ibu sekalian. Untuk itu mari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu sekalian, izinkan kami menampilkan materi yang akan kita kaji pada pelajaran yang ke-22. Apa judulnya? At-ta'atu wal khudu. At-ta'atu wal khudu. Nah, ini 50-50 ya ibu-ibu sekalian. Ini 50-50 dalam arti setengahnya sudah pernah kita pelajari, sudah jadi bahasa Indonesia. Setengahnya lagi ini masih bahasa Arab, tetap dalam kondisi bahasa Arab yang belum diserap dalam bahasa Indonesia.
Tapi ibu-ibu sekalian, maknanya bisa kita prediksi. Maknanya bisa kita prediksi dengan pasangan kata. Maknanya bisa kita prediksi dengan pasangan kata. Misalnya, apa contohnya Ibu? Apa sekalian? Coba, kira-kira apa pelengkap kata berikut nih? Lemah titik-titik. Lembut. Lemah lembut. Nah, bagus. Kuat. Apa Bu? Lawan. Sinonim lawan, Pak. Apa Bu? Bu Yun? Apa namanya itu ya? Kalau lawan kata ya lemah ya kuat. Enggak, bukan lawan kata itu. Ini gandengan ini. Atau kalau gandengan. kita bilang balas, balas. Dendam. Balas budi. Nah, kayak begitu tuh ya. Tuh. Nah, kalau ini to'ah apa? Taat. Apa? Bahasa Indonesianya apa? Patuh. Patuh biasanya pasangannya apa? Tunduk. Nah, gitu tuh maksudnya. Keren itu. Jadi atu wal khudu gitu. Tuh, patuh dan tunduk gitu. Patuh dan tunduk. Kalau pulang pasangannya? Pergi. Nah, pulang pergi kayak begitu ya. Ini pulang pergi itu kan pasangan. Iya, pasangannya itu. Tuh, pasangannya. Ya pasangan itu kan bisa pasangan seia sekata, bisa juga pasangan yang berbeda seperti kiri dan kanan gitu bisa kan? Tuh. Ya. Pulang kembali. Nah, pulang kembali. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian, ini ada patuh, ada tunduk ya maknanya. Pelajaran kita pada pelajaran yang ke-22 ini. Kalau dilihat dari jenis katanya, ibu-ibu, kira-kira ini apa yang bisa kita kenali dari judul kita ini? Jenis katanya fiil. Bagus. Yang lain? Isim. Isim masdar. Oke, ya isim ya. Nah, ini oke bagus ya nanti. Nanti kita lihat ya. Tapi udah bagus tuh bisa memprediksi. Artinya ibu-ibu sekalian ya. Itu bagi saya ketika ibu-ibu bisa memprediksi ini isim atau fiil itu udah pencapaian luar biasa. Karena ada teman-teman kita belajar bertahun-tahun bahasa Arab masih mengalami kesulitan membedakan ini isim atau fiil atau harf. Kan kita keren. Muji diri. Enggak, ini jujur saya. Jujur ini kita. Jujur kita. Apalagi kita lanjut coba. At-ta'atu wal khudu. Nah, kira-kira ini isim yang mana nih? Isim sifat. Kalau menurut Bu Dian, yang mana Bu Dian? Dua-duanya Bu, sifat? Dua-duanya Bu Dian? Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Baik. Kalau yang lain, menurut ibu-ibu, yang lain gimana? Ini kita isim yang mana ini? Artinya Bu Ratna juga sepaham dengan Bu Dian bahwa ini adalah sifat? Iya, sifat. Iya, baik. Yang lain bagaimana? Isim masdar, Pak. Sepaham bahwa ini adalah sifat? Sifat, Pak. 4. Iya, yang lain sifat ya. Semua memahami bahwa ini adalah sifat? Iya, sifat. Mana suara Bu Mute tadi beda tuh. Kok enggak Pak Guru Saya gitu. tadi, saya masdar tadi, soalnya nggak ada tanda sifat. Ya, baik. Jadi mayoritas dari peserta menduga ini adalah sifat dan dua-duanya adalah sifat. Ya, Bu Mute sendiri menduga bahwa ini bukan sifat tapi masdar. Oke, baik. Mari kita lihat ibu-ibu sekalian ya. Kalau kita duga ini adalah bentuk sifat seperti yang tadi diduga oleh kebanyakan dari kita, misalnya kita tanya nih ke Bu Yuni misalkan ya. Ini ciri bahwa ini adalah bentuk sifat apa Bu Yuni? Saya cuma paham di satu, Pak Guru. Ada alif lam. Oke, bagus. Apakah itu dengan kata lain Ibu ingin mengatakan bahwa masdar nggak pakai alif lam begitu? Enggak sih. Hah? Ibu tidak ingin berkata begitu? Saya dilihat dari alif lam sama dari artinya, Pak Guru. Oh, dari artinya. Artinya kelihatan begitu?
Enggak, belum. Oh, berarti nggak bisa lah atuh kalau begitu. Nggak bisa kalau begitu. Kalau dari alif lamnya kan tadi, wah masdar juga bisa pakai alif lam, kata Bu Muti. Berarti itu kurang pas. Kalau dilihat dari artinya kan nggak kelihatan. Artinya nggak kelihatan, tapi beda. Kalau udah terawangannya jauh gitu ya, yang nggak kelihatan, itu bisa kelihatan dengan jelas. Kalau Bu Ratna, apa Bu yang Ibu amati sehingga menduga ini adalah bentuk sifat? Karena itu menunjukkan sifat, Pak Guru. Iya, yang menunjukkan itu sifat apa? Yang menunjukkan bahwa dia Artinya bentuk dikatakan sifat. satu arti. Oh, artinya sama. Ini juga aliran kebatinan nih, yang nggak kelihatan terlihat. Kalau Budian gimana? Ini kayak bentuk keempat ya. Ya, Wah, apa pencirinya? alif lam Ya, itu terus tadi udah kita bahas. Salah, Alif lam salah tidak usah satunya. dijadikan sebagai patokan, karena kalau alif lam itu bisa bentuk 3, bisa bentuk 4. Oh, itu deh. Alif di bentuk kedua. ada alif bentuk kedua. Bu Susi gimana, Bu Susi? Condrong kemana, Bu? Pas. Pas. Baik, mari kita lihat ibu-ibu sekalian. Coba kita ingat-ingat apa yang biasa kita jadikan ciri ya. Apa yang biasa kita jadikan ciri sebuah kata masuk dalam kelompok bentuk 4. Biasanya apa? Alif di bentuk kedua. Ada Oke. fathah kasroh. Alif Fathah urutan kasroh. kedua. Oke. Apakah terlihat? Terlihat, Pak Guru. Oke, bagus. Di dua-duanya kah? Satu. Oke, Yang satu. Pak Guru. Oke, baik. Berarti kalau begitu, yang satunya tidak usah diduga bentuk sifat kalau tidak terlihat di dua-duanya. Mari kita cek lagi. Bahwa yang kita duga bentuk sifat itu ada alif urutan kedua. Kata pertama atau kata pertama itu ada alifnya. Kemudian selain ada alif urutan kedua, apalagi patokan kita untuk menduga itu adalah bentuk sifat? Ada fathah kasroh. Empat. Ada fathah kasroh. Apakah terlihat di situ? Tidak. Tidak. Dengan demikian, ini bukan bentuk sifat. 4 huruf, Pak Guru. Mana yang Ibu Yuni sebut 4 huruf, gimana ngitungnya? Hamzah, to, ain. Hamzah, to, ain, ta. Alifnya nggak dihitung? Iya, alif maksudnya Hamzah, Pak Guru. Oh, alif maksudnya Hamzah, gitu. Oke, baik. Itu tidak populer sih. Ciri itu sih nggak populer sih. Kecuali kalau Bu Yuni berkesan sekali itu, tapi kita sih nggak populer untuk mengenali bentuk sifat dari itu, ya, bentuk sifat dari huruf 4 itu ya. Ya. Jadi tadi itu ya tidak terlihat dengan jelas. Ini adalah bentuk sifat. Alifnya memang ada, tapi naik turunnya nggak kelihatan. Nah, tidak kelihatan. Jadi kita duga ini adalah bentuk 3. Ini bentuk 3. Untuk al-khudu ini justru kita punya beberapa kata ya, punya beberapa kata yang serupa dengan ini. Misalnya ada as-sujud. Ya, as-sujud, apalagi ar-ruku, apalagi al-khusyu itu. Al-khusyu itu adalah bentuk-bentuk 3. Nah, jadi sekarang tadi modal awal kita apa maknanya? Patuh dan tunduk. Patuh dan tunduk. Nah, tapi sekarang udah berkembang nih. Sekarang sudah berkembang nih pemahaman kita bahwa ini adalah bentuk 3. Berarti makna yang tadi patuh tunduk bisa dimaknai menjadi kepatuhan dan ketundukan. Nah, begitu ya. Yuk, ibu-ibu, kita bahas ya bersama-sama. Ini adalah doa. Ini adalah doa. Doa ini yang akan kita jadikan sebagai dasar ya. Itu yang kita jadikan dasar untuk memahami pelajaran kita lebih lanjut lagi. Kita baca bersama ya, ibu-ibu, Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, bapaknya ikut serta. Mungkin nanti ada yang menyusul kajian kita lewat rekaman. Kita baca bersama-sama. Nah, dulu kita waktu pada pelajaran sebelumnya ya, pada pelajaran sebelumnya kita juga pernah baca doa yang biasa dibaca, yang dipanjatkan pada
kaitannya sholat tahajud. Nah, ini doa yang lain lagi. Mari kita baca bersama-sama ibu-ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Iya, baik. Mari kita lihat lagi. Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma hdini fiman hadait. Wa afini fiman afait. Wa tawallani fiman tawallait. Wa barik li fima a'tait. Wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Iya, kita lihat lagi dari awal. Nih, seumpama ada yang belum terpahami, kita coba menggunakan seperti biasa ya beberapa pengetahuan dasar yang kita jadikan landasan untuk mengembangkan pemahaman kita. Ada ciri khusus bahasa Arab, ada bentuk-bentuk kata, ada ciri bentuk. Nah, kemudian kita jadikan itu semua dengan mempertimbangkan yaitu bentuk, makna, logika digunakan, perasaan juga disertakan. Untuk mencapai hasil optimal yaitu kita tahu arti, kita tahu bentuk katanya, kita tahu jenis katanya, kita bisa memahami posisi kata di dalam kalimat, kita bisa juga mencoba mendalami kedalaman maknanya serta keindahan yang ada pada rangkaian doa yang kita kaji khususnya pada kesempatan kali ini. Untuk bagian yang pertama, ibu-ibu sekalian, ada Allahumma ihdini fiman hadait. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Ada. Yang mana? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, baik. Apa makna ungkapan tersebut? Allahumma. Ya Wahai Allah, Allah, ya Tuhan, Ya Allah. ya Tuhanku. Ihdini. Tunjuk Berikanlah petunjuk kepadaku Iya. Fiman. sebagaimana bagaimana orang yang Iya. Hadaita. Telah engkau telah beri petunjuk. telah engkau beri petunjuk. Yang bermakna sebagaimana itu yang mana? iman. Nggak ada sih di Nggak dalam ada bagus-bagusnya aja sih Pak Guru. Iya, bagus tadi sudah ya. Tuh. Ada yang sampai pada kesimpulan bahwa enaknya begitu. Ada enaknya begitu ya. Ada yang menduga bahwa makna tersebut bisa dipahami dari kata fi. Pemahaman seperti itu akan pas ya, akan pas gitu kalau kita tetap berada pada posisi bahwa makna suatu kata ya, makna suatu kata bisa berubah-ubah sesuai dengan konteksnya. Konteksnya. Ya, sesuai dengan konteksnya. Ya, misalnya kalau dilihat ya, misalnya kata fi ya, kalau kata fi yang sudah kita pahami apa saja maknanya fi? di dalam Pada. Pada. Nah, jadi kalau misalnya pada misalnya ya, pada ya pada misalnya kalau dimanami dalam arti pada misalnya.
pada orang yang itu. Hadaita apa? Hadaita? Petunjuk. Petunjuk. Ada engkau beri petunjuk. Iya. Hadaita ini bentuk berapa kira-kira? Bentuk satu, Bapak. Bentuk berapa? Ada. Bentuk satu, Pak. Bentuk satu. Telah Berarti engkau ada beri makna hidayah. telah ya. Satu, Hmm. Pak Guru. Maju. Engkau beri petunjuk. Ya, berarti ada makna Telah telah beri kalau begitu petunjuk. ya. Ya. Tuh. Maka di sini kan ada Iya. dua ini ya, ada dua berarti kan ada dua. Duanya apa maksudnya gitu? Duanya bahwa pada satu sisi Allah telah memberi Yang petunjuk satu ya. Pada satu sisi Allah telah memberikan petunjuk kepada orang tertentu. Ya. Allah telah memberi petunjuk kepada orang tertentu. Itu. Hadaita. Kemudian kita memohon petunjuk. Nah, kita memohon petunjuk. Nah, berarti ini kira-kira apa hubungannya? Kan gitu. Ada orang yang Allah telah berikan petunjuk, kemudian kita minta untuk diberi petunjuk. Ya, jadi petunjuk pada bagaimana apa orang yang gitu. Petunjuk pada apa? Minta ditunjukin dalam hal apa gitu ya. Ya, dalam hal yang orang-orang telah engkau beri petunjuk. Pada hal-hal yang ada orang yang telah engkau berikan petunjuk. Nah, berdasarkan itu berarti kan ada perbandingan. Ada perbandingan. Perbandingan apa yang dibandingkan? Ya, yang dibandingkan adalah hidayah yang Allah telah berikan kepada orang tertentu dan hidayah yang kita minta. Dan hidayah yang kita minta. Dari itu kemudian, dari konteks tersebut, kita bisa memahami fi ini dengan makna seperti, atau sebagaimana, atau layaknya, gitu ya. Tuh, berilah aku petunjuk selayaknya orang yang engkau telah berikan petunjuk. Berilah aku petunjuk seperti orang yang telah engkau berikan petunjuk. Nah, berikanlah aku petunjuk, apalagi sebagaimana. Nah, itu bisa. Itu sebagaimana bisa kita pahami dengan demikian. Melalui jalur apa tadi? Melalui konteks perbandingan. Ya, melalui konteks perbandingan. Ya, ini sejalan lah kira-kira pemahaman umumnya, sejalan dengan seperti yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah. Apa di dalam surat Al-Fatihah? Ketika minta diberikan petunjuk, apa katanya? Ihdinas sirat al-mustaqim. Iya, betul. Iya. Berikanlah kami, yang telah engkau beri nikmat. ya, berikanlah kami ya, petunjuk Tunjukilah kami jalan lurus. yang lurus. Jalan yang lurus. Lurus, Sebagaimana engkau Tuh. Jalan lurus itu yang mana? Yaitu orang-orang jalan orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Lalu yang diminta apa? Bukan jalan orang-orang yang sesat. engkau murkai, orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, kalau ini sejalan dengan pemahaman tersebut. Baik, bagus. Ibu-ibu sekalian, kita lanjut berikutnya. Wa'afini fi man afait. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Enggak ada. Iya, ini kan juga sudah pernah kita pelajari ya waktu kita mengkaji doa di antara dua sujud. Dua sujud. Ya, apa doanya?
Rabbik firli warhamni, terus wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Nah, itu dia. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, gitu kan? Apa tadi doanya? Rabbik firli, apa yang diminta? Firli, Ampuni warhamni, aku. warhamni, Kasih apa ya? Iya, wajburni, tutupi segala kekurangan. wajburni, Cukupilah, apa Buyun? Wajburni, cukupilah segala kekurangan ya. Tutupilah, cukupilah. apa Buyun? Bu Eti apa? Wajburni, Cukupilah. Bu Eti apa? Wajburni, Bu Eti. Belum dibuka. Apa Bu Eti? Wajburni, Cukupilah, Pak. apa Bu Eti? Wajburni, berikutnya setelah wajburni apa? Setelah wajburni apa? Warfa'ni, apa maknanya warfa'ni? Angkatlah aku, angkatlah derajatku gitu. Apa Budian? Tinggikanlah, angkatlah gitu. Budian apa? Tinggikan Warfa'ni. Warfa'ni tinggikan. Kalau rofa. Iya, warfa'ni. Derajat. Warzuqni. Berilah aku rezeki. Iya, baru nih. Sama nih. Wahdini sebagiannya. Wa'fu anni, wa'afini, Wa'fu anni. wa'fu anni. Iya. Afini apa maknanya? Berikanlah aku Kesehatan. kesehatan. Iya, berilah aku kesehatan. Oke, itu wa'afini fiman afait. Ya, wa'afini fiman afait. Ini ada tiga kali terulang fiman, fiman, fiman. Ya, fiman 3 kali terulang ungkapan fiman. Tadi yang pertama untuk ya, permohonan terkait dengan hidayah, petunjuk. Kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan. Nah, kalau yang ketiga ini bagaimana? Sudah terpahami juga? Kasih saya. Kasih. Sebagai seperti pada Apa? Tawallani. Tawalani kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Yang Kasihilah. lain apa? Kasihilah ya Pak. Uruslah. Oke. Watawalani. Yang lain apa? Yang sudah dipahami? Watawallani. kasihanilah aku, tolonglah aku. Kasihan, Bu Ratna minta dikasihani. Kasihi Pak. Kalau nanti Bu Ratna minta dikasihani, saya tinggal nyanyiin. Kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Bagaimana kita bisa ya? Bagaimana kita itu ya? Watawallani ya, tawalla. Kasihi ya, kasihi. Oh, kasihi. Kasihi Aku, gitu. ya. Kasihi aku fiman tawallait. Kasih aku. Sebagaimana engkau telah mengasihi. Gitu. Sebagaimana engkau telah mengasihi orang yang engkau kasihi. Gitu. Iya, baik. Tuh.
Atau gitu ya, atau gitu ininya memahaminya. Coba kalau lihat dari kata tawalaita, kata tawalaita itu bentuk berapa tawalaita? Bentuk dua. Satu. Untuk satu. Satu, Pak. Oh iya bentuk satu Pak Guru. Dari mana diduga bentuk satu? A. Belakangnya Belakang, letak di Belakang. belakang. A. Di belakang Dari mana Budian diduga bentuk kiri. satu? A Pak. Di depannya. Bagaimana tadi Budian untuk mengidentifikasi, mengenali itu bentuk satu? A. Kalau bentuk satu, Pak. namanya apa A. bentuk satu Bu, Dian? Madin. Iya. Kalau madin dengan AA, domirnya apa? Domainnya di sini Iya. tak. Engkau. Di belakang. Apakah fi'il madin kalau domirnya anta, tandanya AA? Iya. A. Ya. Jadi fi'il madin kalau domirnya anta, cirinya AA. Kalau domirnya huwa, cirinya apa? A juga. Mulai mendua nih Budian, mulai mendua. Hati-hati nih Budian. Huwa cirinya AA, anta juga cirinya AA gitu. Yang lain gimana ilmunya yang lain? Kalau enggak, kalau anta. Bagaimana Bu Yun? Ini domir Bagaimana tadi Bu Yun? misalnya domirnya anta Pak Guru dari tak. Bagaimana Dari Bu? A. Kalau Domirnya huwa, anta. kalau huwa cirinya apa? Kalau Tandanya tak. anta cirinya Oh, apa? cirinya A, Pak Guru. A. Cirinya A. Cirinya A apa Guru? Nah, AA untuk domir apa? dua itunya penandanya AA. Terus kalau Di anta? kata di huruf pertama dan di huruf ketiga. Kalau anta? Kalau anta itu di akhir, di belakang. Ada apa di belakangnya? Dari taknya itu Pak. Iya, baik. Nah, coba sekarang kita tutupi ya. Kita tutupi, taknya kita tutupi. Gitu. Kita tutupi. Maka yang tersisa apa? Yang tersisa? Apa yang tersisa? Awal lah. Awal lah. Iya. Awal. Tuh, berapa huruf itu? 4. Bagaimana menghitungnya? Itu 4. 5. 5. 5. Lamnya ada 2. Tuh, 5 ya. Tuh. Kalau 5 apa ilmunya? 5. Kalau ada 5 huruf, apa ilmunya? Maka kata sifatnya Mana ilmunya? Kalau ada 5 huruf, kalau fi'il madin 5 huruf, gimana ilmunya? kalau ada 5 Oh, madin 5 huruf. Apa ilmunya? Ada pengulangan. Ada pengulangan. Yang lain gimana ilmunya? Madin 5 huruf. Saling Pak. Saling.
Iya, terus apa lagi ilmunya kalau madin 5 Berkali-kali, huruf? berulang-ulang. Hasil dari usaha. Oke, terus apa lagi ilmunya kalau madin 5 huruf? Berkali-kali Pak Guru, Ya, oke, berulang-ulang. bagus, sudah masuk usulannya. Apalagi yang lain? Kalau madin 5 huruf, apa ilmunya? Apa ya? Ya, sudah disebut semua ya. Sama. Ya, bisa kita tambahkan. Kalau madin 5 huruf itu mengindikasikan ada 2 tambahan untuk 3 dasar. Apa? Ada Ada dua. tambahan untuk 3 dasar. Iya. Iya Pak Guru. Itu ya. Sementara yang tadi disebut-sebut adalah makna-makna yang gitu ya. Makna-makna yang bisa dipahami dari kata yang komposisi fiilnya 5 huruf. Nah, kalau menjadi 5 huruf, apa kemungkinan tambahan tersebut? Ya, hilang lagi. Sinyalnya hilang-hilang Pak Guru. Iya, itu tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Mohon dimaklumi ya. Apa? Kalau madin 5 huruf gitu ya. Madin 5 huruf penambahannya apa? Penambahan utamanya 2. Tak apa? Penambahan utamanya apa? Kamu nggak di situ, Pak? Full. Full. Ya. Tadi sampai pada ini ya. 5 huruf apa tambahan utamanya? Tak. Oke, baik. Kan dari 3 ya, dari 3 menjadi 5 berarti ada 2. Yang pertama taknya sudah ya, taknya sudah dikenali. Apalagi satu lagi huruf tambahannya. Ya. Ya. Tasdid. Kalau tambahannya ya ini adalah 5 ikut pola mana? Kalau iya Tasdid iya Pak Guru. adalah tambahannya, kalau iya adalah tambahannya ini ikut pola yang mana? Pola 6. Pola 6. Coba Pola coba 6 ya, apa Mbak, saja ya. polanya apa? Kalau 5, yang 5 huruf apa saja polanya? Yang pertama apa? Oh iya. Tak. Tak. Alif. Yang pertama apa polanya? Tak. Yang pertama apa polanya? Yang Alif. 5 huruf? Alif, Pak. Yang 5 huruf apa? Tak. Pertama yang polanya apa? Pola yang pertama apa? Ifta'ala itu loh, Pak. Ifta'ala berarti alif, Pak. Apa? Yang pertama apa polanya? Alif mata berarti. Apa yang pertama polanya apa? Yang pertama 5 huruf pola yang pertama? Tasoda. Jadi Ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Ifta'ala yafta'ilu. Apakah ini mungkin ikut ifta'ala? Ifti'al. Apakah ini mungkin ikut ifta'ala? Tidak, Pak Guru. Tidak, oke. Yang pola kedua apa? Pola yang kedua. awala. Tafa'ala. 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 Apa? Yang kedua. Ada sukit. Itu pola kedua. Pola Apa kedua yang kedua? Apa? Tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'alu. Apakah ini mungkin ikut pola yang kedua?
Ya. 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 Tuh, di pola kedua apa penambahannya? Masjid. Tasdid. Tasdid sama ta. Ta dengan tasdid. Tasdid. Oke. Berarti di sini tasdidnya ada di mana? Lam. 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 Oh, berarti bukan ya tambahannya. Berarti bukan ya. Oh, Berarti Ya. bukan ya tambahannya. Kalau begitu, tawala ini yang tidak termasuk tambahan adalah wawu lam ya. iya, ada wawu, lam, dan iya. Wawu, lam, ya itu kan bisa jadi wali. Ya. Wali. Penolong. Tuh. Pelindung. Wali. Nah, contohnya apa sih wali itu? Misalnya dalam bahasa Indonesia kita kan ada wali nikah. Wali nikah. Nah, gitu. Ada kan? Ada wali murid. Wali Tuh. murid. Ada wali Ya. murid Wali yang artinya apa? Orang yang gitu, orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab, orang yang menanggung, orang yang mengurus. Itu. Sehingga ini bisa bermakna ya urusilah aku gitu. Ya, urusilah aku seperti orang-orang yang telah engkau urus. Urusi. Peliharalah aku seperti orang-orang yang telah engkau pelihara. Pelihara. Nah, gitu ya. Kemudian tadi bisa juga wali gitu ya. Siapa walinya gitu? Siapa walinya? Kan orang yang Siapa yang berhak, Melindungi. ya, orang yang berhak, orang melindungi, bahkan ada wali juga yang berkuasa gitu. Bisa artinya yang berkuasa. Yang berkuasa untuk siapa yang diberikan hak kuasa kan gitu. Penentuan hak kuasa anak misalnya gitu ya. Penentuan hak kuasa anak ketika terjadi perceraian misalnya ya. Ketika terjadi perceraian, penentuan hak kuasa anak itu sama dengan sama dengan kita mengatakan penentuan wali si anak. Gitu ya. Jadi kata wali itu bisa nanti berkembang maknanya menjadi penguasa. Ya. Sehingga gitu ya. Sehingga dengan kata demikian bisa juga ini kita pahami dalam makna jadikanlah aku penguasa seperti orang yang telah engkau menjadikan gitu. Jadikan kekuasaan. Atau ini juga makna wali ya, makna wali berikutnya seperti yang kita kenal di Indonesia namanya wali band. Ya, wali band. Itu apa maksudnya? Kaitannya dengan wali band, dia itu tenar karena ada yang menyayangi, karena ada fansnya, karena ada penggemarnya. Ada yang kemudian memahami arti tadi makna sayang. Ya, dari situ kemudian ada makna sayang. Oke, itu ya untuk kata watawallani fiman tawallait. Kita lanjut berikutnya, ibu-ibu sekalian. Wabarik li fima a'tait. Ada ungkapan yang belum dipahami? Berkahi. Berkahilah aku. Berilah aku keberkahan. Iya. Oh, udah. Bagaimana Engkau berikan keberkahan bagaimana engkau telah berikan kepada orang yang Apa maknanya? Ada yang belum dipahami atau sudah dipahami? sudah Pak Guru. Apa? Barik berkahilah aku. Berkahilah aku. Berkahilah aku sebagaimana engkau telah berikan. Kau telah memberikan keberkahan kepada orang yang telah kau berkahi. Panjang amat. Fima apa? Sebagaimana. Untuk apa yang telah engkau berkahi? A'tait apa? A'tait? Berikan kepadaku. Iya. Engkau berikan kepadaku. Ya. Tuh. Ini kalau bermakna berkahilah itu objeknya apa? Berkahilah. Objeknya.
Berkah. Berkahilah. Apa objeknya apa? Berkah. Bukan. Berkah. Vi. Saya, aku. Objeknya. Objeknya kan A kalau enggak I. Ma, Pak. Ma, apa ya? Apa maknanya ma? Apa yang? Apa ya? Apa yang? Berarti kalimatnya bisa bermakna berkahilah Apa yang telah engkau apa yang berikan telah Engkau engkau berikan. berikan. Iya. Berikan kepada Iya. Kepadaku. Iya, berkahilah apa yang telah engkau berikan kepadaku. Iya. Oke, baik. Berikutnya. Apa yang telah kau berikan. Iya, baik. Berkahilah apa-apa yang telah engkau berikan kepadaku. Berikutnya, waqini syarra ma qadait. Lindungilah aku. Ini itu Waqini syarra ma qadait. Ada ungkapan yang belum hindarkan dipahami? ya Pak Guru. Hindarkan ya. Hindarkan ya. Lindungilah. Ya, siapa yang Jauhkanlah. dilindungi? Aku dari keburukan. Burukan. Siapa yang dilindungi? Aku Siapa? lindungilah aku. Aku. Lindungilah aku. Iya, baik. Aku. Pak. Ya, bagus. Lindungilah Ini aku. kita kan coba ibu-ibu sering dengar ungkapan ya. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa maknanya? Lindungilah aku dari godaan setan. Aku dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa? Aku berlindung. Aku berlindung dari berlindung. godaan setan. Jadi itu kan ada Berlindung. pasangannya. Berlindung dari. Nah, berlindung dari. Bahasa Indonesia begitu kan? Itu di dalam ungkapan bahasa Arab juga kita temukan fenomena yang sama. Berlindung dari. Nah, berarti sekarang ada kata waqini apa tadi? Lindungilah aku. Nah, bisa ditambahkan dari gitu. Lindungilah aku dari Keburukan. iya, keburukan. Syarro keburukan. Iya, Yang telah engkau tentukan. Apa yang telah engkau tetapkan. iya. Keburukan Tentukan. yang telah Tentukan. engkau Tentukan. mana yang bermana tentukan mana? Kodoita. Kodoita. Kodoit. Kodoit. Itu bentuk berapa kira-kira? Bentuk satu. Satu. Iya, bentuk satu. Apa itu yang dikenali 3 huruf dasarnya? Ini ada letaknya Pak Guru. Kof, dot, ya. Sama ya. Ada kof, ada dot, ada ya. Ada ya. Kalau itu kita coba geser ya. Ya, kalau itu kita coba geser menjadi bentuk 4 kira-kira apa? Al-Qado. Tiga bentuk 4 kira-kira apa? Ada kof, itu ada kof, ada dot, ada ya. Kodi. Kodi. Masuk bahasa Indonesia dulu ada kadi. Ada kodi, ada kadi, tapi sekarang mungkin sudah tidak digunakan lagi ya kode itu. Ada tidak terlihat ya, ada tidak terlihat Tidur positif. 3 huruf dasar tersebut di dalam kata takdi. Bu Eti? Halo Bu Eti. Alif. Bu Eti. Bahagia dia. Bahagia dia Pak Guru. Nyaman banget itu. Hidup tanpa beban. Hidup tanpa beban. Kita belum tentu bisa begitu, Pak. Iya, makanya itu bahagia betul kata Bu Ratna. Hidup tanpa beban. Mata kita udah merem-merem nih Bu Susi. Ada loh Pak, orang mau tidur harus minum pil Pak. Oh, iya, itu makanya itu. Tuh. Apa tadi?
apakah ada 3 huruf dasar yang sama ya, dalam kata qadaita dengan kata taqdi? Sama Pak Guru. Sama. Dok, dok. Berarti Ada. sama-sama memiliki makna apa? Tidak tentukan. Tentukan atau tetapkan. Ya, tetapkan. Tuh. Tetapkan. Jadi, waktu ini syarroma qadait. Apa tadi maknanya? Lindungilah aku dari keburukan apa Bukan yang telah kau takdirkan. yang Kau telah tetapkan. Ya, keburukan yang telah engkau tetapkan. Oke, berikutnya ini dengan kata dasar yang sama tapi dengan bentuk yang berbeda. Kalau tadi telah engkau tetapkan, karena itu adalah bentuk madin, itu adalah bentuk pertama. Kita lanjut berikutnya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ada ungkapan yang belum terpahami? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ada memutuskan yang belum terpahami? Ada? Sudah bisa dipahami? diputuskan kepadaku. Ya. Sudah. Sudah, baik ya. Apa maknanya? Sesungguhnya Engkau yang menentukan dan tidak Engkau yang menentukan dan tidak menentukan. itu menentukan, tidak menentukan itu paralel, setara atau bertolak belakang. bertolak belakang. Kalau itu bertolak belakang, kira-kira apa kata sambung yang cocok untuk maksud tersebut? Tetap. Jangan. Walaupun. Gimana? Engkau yang memutuskan titik-titik tidak. Tetapi Pak. Ya, engkau yang memutuskan Akan tetapi enak kalau begitu ya. Akan tetapi gimana jadinya? Tapi Pak. Dan janganlah gitu. Jangan ya Pak. Kalau jangan Enggak, dari itu mana tidak, dipahami jangannya? Iya enggak sih. Wala dan tidak. Tidak itu. Atau tetap cocok dimaknai dan di situ. Cocok dimaknai dan kayaknya Pak. Bagaimana jadinya? Dan jangan. Sesungguhnya engkau yang memutuskan dan yang tidak memutuskan kepadaku. Yukdo Dan tidak itu fil apa yukdo? yukdo itu Maka tidak ini apa? Majhul. Majhul ya, Yukdo kan majhul. majhul ini kayaknya. Ya, jadi maknanya apa kalau itu majhul? Majhul ini diputuskan. Maka Ditentukan. maka janganlah engkau tentukan. Tidak, jangan. Ini tidak atau bukan enaknya? Tidak Pak. Karena belakangnya huruf Diputuskan kepada Bagaimana jadinya kalau begitu? rasanya ya. Bukan kepadaku, kepada engkau itu. Alaika. Kepada Dan engkau. sesungguhnya Yang telah maka sesungguhnya engkau menentukan ada yang sesungguhnya tidak memutuskan dan tidak diputuskan Dan tidak tidak kepada diputuskan apa yang dan tidak. bukan tidak memutuskan dan tidak diputuskan kita Ibu ya. Tadi majhul ya. Tidak Pak Guru, atas engkau. Atas Kalau engkau. kita coba pakai bukan gimana? Kalau pakai bukan, misalnya begini. Engkau yang menentukan, bukan yang ditentukan. Engkau tidak ditentukan.
Engkau Iya, dan engkau yang dibutuhkan. memutuskan, bukan yang diputuskan. Kalau gitu gimana? Iya, Bisa. iya Pak Guru. Bisa Iya ya? Pak Guru. Bisa Pak Guru. Bisa. Iya, karena Oke. madul ya. Bisa karena madul tadi. Engkau yang menentukan dan engkau Bukan yang yang tidak ditentukan. bukan. Jadi laknya kita coba Engkau yang maknai menentukan, dengan bukan yang bukan. ditentukan. Bukan. Ya, ya Pak Guru. Ya, engkau yang memutuskan, bukan yang diputuskan. Memutuskan, bukan yang Dan diputuskan. tidaklah engkau yang diputuskan. Soalnya engkau Engkau yang menentukan dan tidaklah engkau yang diputuskan. Ya, baik. Engkau yang sesungguhnya engkau bukan dan tidaklah engkau yang ditentukan. Ya, berikutnya. Apa? Wa innahu la yadhillu man walait. Dan bahwasanya engkau Wa dia. innahu Ya. la yadhillu man walait. Dan sesungguhnya dia tidak yadilu orang yang engkau sayangi. Yadilu itu apa Pak ya? Yazilu. Hina. Yazilu. Apa Dan yazillu? sesungguhnya dia hina. Dia tidak bla 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 bla. Yazillu Orang apa yang yazillu? Hina. Hina. itu La yazillu? tidak hina. Tidak hina. menghina. Tidak hina. Tidak. Siapa yang tidak hina? Orang yang engkau Orang, ya. Orang yang mana? orang yang engkau sayangi. Orang yang engkau sayangi. Tuh. Tadi kita juga punya, ya. Tadi juga kita punya kata yang bermakna sayang. Makna dasar sayang yang mana tadi? Kasihi watawala. Tawalaita itu loh Pak. Iya. Tawalaita. Ada terlihat di situ 3 huruf yang sama. Ada Ada. Pak. Ada. Apa Ada. itu? Wow. Wow. Walaita. Wow. Walaita. Ya. Wow, lam ya. Iya, oke. Kalau Yang gitu mantap paling lah itu loh, Pak, gitu tadi. ya. Kalau begitu mantap Emang ada lah ya? gitu. Tuh. Lam. Kalau Emang ada begitu ya? ya tuh. Tawalla nih nggak ada. sama Pak Guru. Tawalaita. Ya, oke. Tuh. Artinya kita tidak hanya mengandalkan hafalan, begitu namanya. Tidak hanya mengandalkan hafalan, kalau kita bisa memahami kesamaan arti, kesamaan makna berdasarkan kesamaan 3 huruf dasar. Ya, kesamaan 3 huruf dasar. Oke. Kita ulang lagi tadi. Siapa yang tidak hina? Orang yang engkau sayangi. Orang yang telah Kasihan. Ada Kasih, disebutkan kasih. di situ. Ada Engkau ungkapan kasihi. yang bermakna orang yang engkau kasihi itu ada. Yazil. Man. Orang yang Man. engkau Man sayangi walaita. ada di situ. Man walaita. Man guru. Man walaita. Ada. Man walaita. Yang dimaksud Ada. 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 Kalau Ada. ada, berarti tidak usah pakai. Kalau ada kata yang dimaksud berarti tidak usah pakai apa? Kalau ada kata yang dimaksud berarti tidak usah pakai kata apa? Kata ganti. Iya, tidak usah pakai kata ganti. Jadi la yazillu tidak usah dipahami dia, gitu ya. Tidak usah muncul dianya. Tuh. Apa jadi maknanya? Oh, Orang ya yang dulunya nggak ada huannya gitu Pak. Orang yang engkau sayangi. Coba bagaimana Tidak kalau akan pakai hina urutan orang sederhana? yang- Subjek, predikat, objek, keterangan.
Dan sesungguhnya dia tidak menghina orang yang Engkau yang kasih dia. orang yang engkau kasihi. Berarti nggak usah pakai engkau ya? Tidaklah hina orang yang kau telah kasihi. Tadi kita sudah sampai pada Berarti nggak pemahaman pakai siapa yang tidak tidak usah. hina. Siapa yang Man. tidak hina? Orang yang Orang orang yang dikasihi. yang Ah, engkau berarti kasihi. tidak usah mengatakan dan dia tidak hina. Dianya tidak usah pakai, ya. sesungguhnya Dianya orang tidak yang usah dipakai karena yang kita maksud ada di situ. diganti Jadi apa orang maknanya? Subjeknya apa? orang yang Orang yang Ya, orang yang bagaimana? yang hina. dikasihi. Yang disayangi. Dari Sayangi. mana di-nya? Enggak, Salah orang orang yang yang sayang. telah engkau sayangi. Engkau sayangi Orang yang Tadi engkau sayangi. Telah orang yang kau sayangi Keterangannya apa? tidak jangan Tidak hina. jangan Ah, tidak tidak hina. hina. Tidak hina. Yang bermakna tidak hina apa itu? Bentuknya bentuk apa itu? Bentuknya apa? Bentuk mudori. Mudori. Ya, ada makna apa? Terus menerus. Tidak Ya. akan hina. Tidak akan hina. Oke. Tidaklah hina gitu ya. Orang yang engkau sayangi tidak akan hina. Maksudnya apa? Tidak akan menjadi hina. Orang yang engkau sayangi tidak akan menjadi hina. tidak akan Nah, hina. tuh. Oke. Berikutnya, wala ya'izzu man adait. Ini la ya'izzu, ini lawan kata dari la yadhillu. Mulia Pak Guru. Ya, mulia. Ya. Tuh, terus adait lawan dari kata walait. Walait tadi ada makna apa? Sayangi, kasih. Sayangi. Apa Tapi- lawan kata sayang? Benci. Ya, bisa. Benci gitu ya. Itu. Lagu zaman dahulu atau apa itu Bu Ratna? Rindu gitu. Apa tuh? Ada rindu tapi benci gitu tuh. Tapi Kayaknya ada. Ada kan ya Bu ya? Ada ya? Lagu pop ya? Oke, baik. Wala ya'izzu man rindu tapi tidak. Orang dan tidak apa? Jadi tadi kan tidak orang yang engkau mulia. kasihi tidak akan hina. Tidak akan menjadi Orang yang hina engkau gitu. kasihi Tidak akan hina. Berarti Hina. wala Orang yang kau benci ya'izzu tidak akan man. mulia. Iya, orang yang engkau benci engkau tidak akan mulia. akan mulia. Ya'izzu itu bentuk berapa? Bentuk dua. Bentuk dua. 3 huruf dasarnya apa kira-kira kalau? Tuh. Ain sama za. Zal. Ain Ya. za. Ain, zal, za. Nah, kalau kita punya roh ha mim bisa berkembang menjadi rohim, berarti ain zal zal bisa berkembang menjadi Aziz. aziz. Kalau mu'annas bisa menjadi Aziza. iya, bagus. Apa maknanya? Mulia. 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 Oke, lawan dari Jijih. hina. Oke. Berikutnya, ungkapan yang terakhir. Tabarokta Rabbana wa ta'alaita.
Apa maknanya? Seumpama ada yang Bangsa. belum dipahami, Berkahilah ya Tuhan Berkahilah kami. iya. Tuhan kami. Tabarokta engkau, tabarokta. Bu Yun, tadi ada kata lahnya, ada kata atau ada tambahan lah itu lahir dari mana? Pemahaman ada lahnya? Salah Pak Guru, itu harusnya itu ya, Amr. Setelah engkau berkahi itu Pak Guru. Iya. Tabarokta. Nah, tabarokta. Coba dilihat ya. Itu 3 huruf dasarnya apa? Barok. Barokah. 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 Barok. Ba, ro, sama kaf. Iya, ba, Barokah. ro, sama kaf. Tuh. Kaf. Ya, bisa berkembang menjadi berkah. Iya, bisa berkembang menjadi berkah. Ya. Tuh. Berkah. Iya. Apa makna dasar berkah? Makna Berkah dasar. apa? Makna Keberkahan Pak dasar Guru. berkah. Apa? Nggak tahu. Dulu kita pernah ngakal-ngakalin tuh. Kita akal-akalin tuh bagaimana memahami kata berkah. Berkat Pak Guru, berkat. Ridho. Ber Berkah. berkap Barokah. Tuh. Terlihat ya? Berkah. Salah terakhir itu bukan. H belakangnya kali Pak Guru. Iya. Itu yang salah tadi. Tuh. Berkah. Tuh. Gimana ngakalinnya dulu? Dulu namanya juga dulu, lupa biasa. Tuh. Dah? Apa? Bersih. Bersih. Baik. Iya. Aduh, matulu. Apa? Yang terakhir? Nambah. Nambah. Tambah. Iya. Tuh. Enaknya itu. Berkah. Berkah. Berk. Tuh. Tuh. Ini mengurut, ini juga ini juga mengisyaratkan urutannya. Mengisyaratkan urutannya mana yang lebih dominan. Tuh. Mana yang lebih dominan. Bersih, kemudian baik, kemudian nambah. Oke, kita lanjut berikutnya. Tabarokta, apa tadi makna dasarnya? Berkah. Ya, berkah itu sendiri makna dasarnya apa? Bersih nambah. Nambah. Bersih, baik, jangan lupa tuh. Bersih, baik, nambah. Baik, nambah. Nah, coba kita pakai yang pertama tadi bersih ya. Ya, makna yang pertama tadi bersih. Tabarokta, siapa yang bersih? Allah. Allah. Tuh. Suci. Suci berarti. Oh ya, baik. Itu. Tuh.
Ini kita bicara tentang sifat Allah atau tidak pada waktu kita memahami makna suci. Iya. Iya, betul. Ya, Iya. ini bentuk Maha sifat suci. apa bukan? Bukan. Bukan. Baru. Ini bicara tentang sifat apa bukan? Sifat ya, Guru. Ya, Sifat, suci ini bentuk bersifat. sifat apa bukan? Untuk sifat. Bukan. 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 Kan Hmm. tadi mudori. Aduh. Bentuknya mudhari. Bukan. Ini madin. Itu penambahan Pak. Ah, Madin. madin ini. Madin. Dari Iya, mana madin diduga ya depannya. madin? Coba. Belakangnya tak. Dari Belakang. ta. Nah, coba kalau taknya tidak disertakan, yang Belakang. tersisa berapa huruf? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Nah, 5. coba lihat pola-pola 5 huruf coba. 5 huruf. Yang ketiga berarti. Tambahan alif. Ada alif. Yang Tak ketiga. dan alif. Apa yang ketiga itu? Tafa'ala. Tafa'ala. Apa? Iya. Nah, jadi kalau sudah sampai ke level ini, ya kalau sudah sampai level ini, setiap kali bertemu tak tidak otomatis itu ciri bentuk 2. Itu Dua. ya. Tidak otomatis itu bentuk 2, bisa jadi tak itu menandakan bahwa ini 3 tambah 2 gitu. Iya. Oke, baik kita ulang lagi. Apakah ini bentuk 4? Bukan. Bukan. Apakah ini kita bicara tentang sifat Allah? Iya. 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 Berarti kalau kita bicara tentang sifat Allah, kita bisa katakan apa? Bentuk Maha. sama. Maha. Maha. Berarti tabarokta kita bisa maknai Maha Maha suci. suci. ada Maha taknya. Maha suci. Maha suci engkau. Maha suci Maha engkau. suci engkau. Oh, maha. Suci engkau. Nah, Maha suci engkau. Gitu. Siapa engkaunya di sini? Tuhan. Tuhan kami, Allah. Iya, Maha suci engkau, wahai Tuhan kami. Itu. Maha suci engkau, wahai Tuhan kami. Oke, baik. Yang terakhir, wa ta'alaita. Ini sebenarnya sama ya dari segi bentuk kata tabarokta dengan wa ta'alaita. Apa makna yang bisa diprediksi di situ? Ta'ala itu tinggi ya. Tinggi. Tinggi. Berarti Jadi wa maha tinggi. ta'alaita maha Engkau maha tinggi. maha Karena tinggi. sifat Ada Allah. yang lebih halus kata tinggi kalau untuk Allah. Maha. Maha. Mulia. Tinggi gitu. Misalnya Maha. budi pekerti tinggi gitu, ada yang lebih keren dari budi pekerti tinggi. Mulia bukan Bang Guru. Budi pekerti tinggi gitu. Luhur. 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 Tapi kita kan nggak terbiasa ya berkata begitu ya. Itu. Tidak terbiasa, tapi bukan berarti tidak bisa kita gunakan. Maha suci dan maha luhur engkau, wahai Ya, Tuhan kami. Wahai Tuhan Iya. kami. Baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian sudah tuntas kita bahas maknanya. Ini ya mohon maaf nggak lancar nih diskusi kita karena gangguan. Kita mari kita baca sekali lagi bersama-sama ya sambil meresapi maknanya. Kita baca dari awal. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait.
Bataan. Iya, baik. Itu dia, ibu-ibu sekalian, materi pokok kita pada pelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita diskusikan tadi ya bisa menambah wawasan, pengetahuan, serta meningkatkan keterampilan kita di dalam memahami bahasa Arab Qurani. Itu dulu ibu-ibu sekalian. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ya, Guru. sama-sama. Pamit ya. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Ya.